Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya, nama Sudarwati Sarjana Pendidikan, pengawas sekolah, Kecamatan Musuk. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin berbagi praktik baik dalam hal pendampingan saya terhadap sekolah binaan untuk meningkatkan rapot pendidikan dengan judul Plesirio, pengawas beri kursi roda. Pemilihan topik ini didasarkan pada hasil rapot pendidikan di wilayah binaan yang menunjukkan ketimpangan secara signifikan pada dimensi literasi dan numerasi. Berdasarkan hasil rapot pendidikan, teridentifikasi bahwa kelemahan utama bukan hanya pada hasil belajar siswa, tetapi juga pada kualitas pembelajaran diukur melalui suling jar dan kompetensi guru dalam merancang pembelajaran berdiferensiasi dan menunjukkan bahwa guru cenderung mengajar secara konvensional dan belum optimal memanfaatkan hasil asesmen untuk perbaikan. Tujuan utama dari praktik baik ini adalah untuk mendokumentasikan dan menyebarluaskan pengalaman sukses dalam mengubah kondisi sekolah yang stagnan atau istilah sekarang mager menjadi sekolah yang akseleratif dan bergerak maju yang diberi kursi roda untuk pelesir melalui pendampingan pengawas sekolah yang terstruktur. Beberapa tantangan sebagai pengawas diantaranya: yang pertama, mematahkan stigma atau mengubah pola pikir kepala sekolah dan guru agar melihat rapot pendidikan bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai alat diagnosis yang berharga untuk perbaikan. Yang kedua, menyediakan kursi roda atau solusi yang tepat untuk merancang program pendampingan yang fokus pada implementasi strategi, literasi, dan pengajaran aktif yang sederhana dan tanpa biaya. Yang ketiga adalah mengintegrasikan aksi, yaitu memastikan program perbaikan rapot pendidikan terintegrasi dalam kegiatan sehari-hari, bukan menjadi beban administrasi tambahan. Aksi yang saya lakukan dalam menerapkan strategi pendampingan adalah saya berharap dengan kata plesirio ini membuka mindset guru dan kepala sekolah untuk membuka diri, meresponi data dan informasi yang terkait dengan dokumen rapot pendidikan yang diunduh. Ada pergerakan dan tindak lanjut setelah eksplorasi dan unduh. Sehingga rapot pendidikan benar-benar dokumen penting yang harus disentuh, diperhatikan, dan ditindaklanjuti, tidak sekedar mager. Dengan pendampingan kursi roda, tidak merujuk pada alat fisik medis, melainkan pada intervensi, strategi dan dukungan yang terarah yang diberikan oleh pengawas sekolah yang mengalami stagnasi. Kursi roda dengan 3 roda dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, coaching rapot one on one. Saya langsung mengumpulkan kepala sekolah untuk mendiskusikan tentang rapot pendidikan. Selanjutnya, di beberapa sekolah secara bertahap, saya mengumpulkan atau bertemu dengan kepala sekolah dan guru. Tujuannya adalah membangun kepercayaan dan memecah data rapot pendidikan menjadi poin-poin kecil yang bisa ditindaklanjuti. Misalnya kita fokus dulu pada pembelajaran diferensiasi 15 menit
awal pelajaran. Roda yang kedua yaitu program sudut baca ajaib. Untuk mengatasi masalah literasi, saya mendorong implementasi program low budget. Antara lain, mewajibkan 15 menit membaca nyaring setiap pagi oleh guru. Tidak harus buku baru, cukup buku bekas atau koleksi pribadi guru. Yang kedua, mengganti sudut kelas yang kosong menjadi sudut baca ajaib, dihias oleh siswa dengan beban atau bahan daur ulang, memberikan rasa kepemilikan. Dan yang keempat, menciptakan setiap tempat merupakan wahana untuk membaca, baik di halaman sekolah, di taman sekolah, jalan sirkulasi, dan lingkungan sekolah. Roda yang ketiga adalah peer teaching mikro. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, saya meminta guru yang paling termotivasi untuk mencoba metode pembelajaran berbasis permainan atau game sederhana. Misalnya ular tangga, tebak kata atau kalimat. Dan kemudian mengajarkan metode tersebut kepada guru lain atau sesama rekan dalam sesi 30 menit. Saya hadir sebagai fasilitator, bukan sebagai penilai, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Berikut adalah aksi nyata yang dapat dilakukan oleh pengawas dan kepala sekolah berdasarkan dimensi kritis rapot pendidikan. Yang pertama, integrasi aksi pada dimensi literasi dan numerasi. Tujuannya menjadikan perbaikan literasi dan numerasi sebagai rutinitas mengajar, bukan program yang berdiri sendiri. Yang kedua, integrasi aksi pada dimensi kualitas pembelajaran. Tujuannya untuk menjadikan perbaikan kualitas sebagai perubahan metodologi guru, bukan tambahan file baru. Inti dari pengintegrasian aksi adalah menggeser fokus dari apa yang harus dilaporkan menjadi apa yang harus diubah di dalam kelas berdasarkan data rapot pendidikan. Dengan demikian, perbaikan menjadi kebiasaan, bukan beban. Dalam waktu 9 bulan pendampingan dengan kursi roda, dapat meningkatkan motivasi kepala sekolah yang kini menjadi agen perubahan dan secara mandiri memimpin sesi refleksi. Berdasarkan data rapot pendidikan yang tidak lagi mager, namun mampu plesir, guru-guru pun mulai proaktif mencari ide dan berbagi praktik mengajar. Indikator kunci bergerak yaitu program sudut baca ajaib berhasil meningkatkan frekuensi membaca mandiri siswa di luar jam pelajaran. Berdasarkan observasi, 75% guru telah mengintegrasikan minimal satu aktivitas berbasis permainan interaktif. Yang berikutnya, tentu saja komunitas belajar semakin aktif. Dampak yang dirasakan salah satu faktor kunci dalam peningkatan kualitas pendidikan melalui rapot pendidikan di Kecamatan Musuk adalah pertumbuhan kuantitas dan persentase penerima rapot pendidikan terbaik. Pada awal tahun 2024, hanya terdapat 2 penerima predikat terbaik, itu pun dari sekolah penggerak. Namun berkat berbagai upaya pengembangan profesional, jumlah sekolah penerima predikat terbaik rapot pendidikan meningkat pesat menjadi 14 sekolah dari 20 sekolah di tahun 2025. Selain predikat terbaik, 14 SD tersebut juga mendapatkan BOS kinerja. Di Kabupaten Boyolali merupakan jumlah terbanyak untuk prioritas fasilitas pelaksanaan Diklat Deep Learning dan KAA di tahun ini. Peningkatan jumlah rapot pendidikan ini mengindikasikan adanya komitmen yang kuat dari para pendidik untuk terus belajar dan mengembangkan diri.